Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gunawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan panas dan proses produksi. Baiklah, langsung saja. Proses pengerjaan panas atau hot working process. Proses pengerjaan panas adalah proses pembentukan pada daerah plastis temperatur di atas titik realisasinya. Alasan kepopuleran proses ini karena menyediakan sarana memproduksi bentuk yang diinginkan. Hot working didefinisikan sebagai deformasi plastis logam di atas suhu resibilasinya. Yang perlu diingat bahwa pada material logam di atas resibilasinya, misalnya pada suhu lemari baja pada suhu 2000 derajat F, tungsten pada suhu sampai 4000 derajat F, belum mencapai daerah hot working. Kenaikan suhu berpengaruh terhadap penurunan tenaga yield logam dan meningkatkan keuletannya. Logam dengan suhu yang dinaikkan menjadi lembek dan lebih ulet. Dengan revitalisasinya yang kontinya deformasi yang besar bisa dibuat tanpa membuat plastisitas material pada baja. Hot forming mendeformasi struktur eksternet yang lemah menjadi framing pada suhu kamar yang lebih kuat. B. Keuntungan hot working. Pada suhu hot working, revitalisasi mengeliminasi efek dari strain, rendering, pengerasan tegangan sehingga tidak ada kenaikan signifikan dalam kekuatan yield atau kekerasan penurunan keuletan. B. Curious strength sebenarnya mendalar di atas titik yield dan deformasi dapat dipakai merubah secara drastis bentuk logam tanpa terlihat akan retak atau diperlukan gaya yang sangat besar. C. Mengurangi atau menghilangkan ketidakhomogenan kimiawi. D. Fourier dapat dilas atau dejeklasi ukurannya selama deformasi. Strukturitas metalurgis dapat diubah untuk meningkatkan sifat aktif. C. Kelemahan hot working. A. Suhu tinggi dari hot working meningkatkan reaksi logam dengan sekitarnya. B. Toleransi yang miskin karena pemendekan termai dan kemungkinan pendinginan yang tidak uniform. C. Struktur metalurgis mungkin juga tidak uniform karena ukuran butir akhir tergantung pada reduksi, suhu pada akhir deformasi, dan faktor yang lain bervariasi sepanjang benda kerja. Adapun beberapa proses hot forming dan yang penting di ini merupakan moderat: rolling, forging, extruding, hot forming, defolding, welding, blanking. Materi selanjutnya, proses produksi. Proses adalah cara, metode atau teknik bagaimana sumber tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada diubah untuk memperoleh satu hasil. Sedangkan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Menurut Asauri, proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dana yang ada. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi. Faktor produksi secara khusus adalah kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen supaya ia bisa menjalankan produksi dengan lancar dan mudah. Faktor yang mempengaruhi produksi tersebut ialah sebagai berikut. 1. Faktor alam. Kedua, tenaga kerja. Ketiga, faktor modal. Keempat, faktor keahlian. Selain faktor-faktor yang di atas, terdapat faktor lain yang menjadi penentu penghasilan produksi, yaitu 1. Jenis barang. 2. Mutu barang. 3. Jumlah yang dihasilkan. 4. Ketepatan waktu. Yang ketiga, manfaat faktor produksi. Manfaat dari faktor yang mendukung sebuah proses produksi sebagai berikut. 1. Menghasilkan produksi sebagai produk atau jasa. Yang kedua, memberikan keuntungan kepada perusahaan. Yang ketiga, produk sesuai harapan konsumen. Yang keempat, manfaat proses produksi. Manfaat dari adanya proses produksi ialah sebagai berikut. 1.
jalannya proses produksi lebih efektif dan efisien dengan terjadinya produksi secara massal dan bantuan mesin agar hasil produksi lebih banyak dan cepat untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi dari segi waktu dan biaya produksi. Kedua, jumlah produksi yang dihasilkan dengan penggunaan mesin produksi maka dengan kecepatan menghasilkan ribuan unit produk tentu lebih banyak sehingga dalam satu hari bisa menghasilkan jumlah produk yang lebih besar. Tiga, hanya membutuhkan sumber daya manusia yang sedikit. Pada dasarnya, dalam produksi secara massal ini sangat ditentukan oleh mesin-mesin yang bekerja. Keempat, proses pengawalan produksi lebih longgar, yaitu dengan memastikan proses yang dilakukan mesin berjalan lancar. Kelima, meminimalisir kesalahan produksi. Jika mesin yang digunakan dalam proses produksi berjalan sempurna, maka kesalahan produksi bisa diminimalisir karena mesin sudah disetting dengan sistem. Baiklah, itulah dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.